Jadi, kita akan memulai sesi kita selama 1 jam. Kami persilahkan Bang tampil untuk membuka dan memulai materinya, Bang. Oke, baik. Selamat siang buat kita semua. Siang, Bang. Siang, Bang. Siang, Bang. Baiknya kita berdoa dulu ya. Sebelum mulai, kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk siang hari ini. Kami bersyukur atas semua kebaikan dalam hidup kami. Kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa bertemu dalam media Zoom ini Tuhan, untuk semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dan secara khusus adik-adik kami yang sedang mempersiapkan diri menjadi calon pekerja ya Tuhan, untuk boleh melihat di kategori BUMN ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa semua itu seturut dengan kehendak Tuhan, dan bahkan kalaupun tidak sesuai dengan keinginan yang mereka saat ini, kami juga percaya bahwa Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka di masa depan, kami tahu Tuhan bahwa satu tujuan mereka, bahwa bagaimana hidup mereka berkenan di hadapan. Itulah yang terutama dan yang paling utama dalam hidup kami. Karena kami tahu soal penghidupan, soal kebutuhan, kami percaya bahwa Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik bagi kami dengan cara Tuhan sendiri. Kami hanya menjalankan bagian kami Tuhan. Bagian Tuhan yang luar biasa yang sudah mempersiapkan bagi diri kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami akan memulai sharing kami ini. Biarlah kiranya adik-adik hamba di sini bisa bersama-sama dikuatkan, bahkan diberikan sesuatu yang bisa membuat mereka lebih lagi bersemangat dan membuka insight baru dalam perjalanan kehidupan mereka. Hamba juga secara khusus Tuhan yang tidak memiliki apa-apa Tuhan, biarkan Tuhan juga boleh menolong hamba untuk mensaringkan apa yang bahasa sederhana dengan sesuatu yang mungkin mudah mereka memahami ya Tuhan. Pengalaman hamba yang mungkin juga menjalani selama ini bekerja, biarlah mereka juga melihat dan mereka coba mendoakan terus dan mendapatkan sesuatu pencerahan yang baru bagi pilihan-pilihan mereka ke depan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Ada 24 orang ya. Ini 24 plus saya dan Asima ya. Berarti ada 22. Ya. 1 jam ya Asima waktu kita ya. Yes, Bang. 1 jam. Ya, mungkin molor-molor dikit nggak apa-apa ya. Ya. Udah kelihatan? Sudah, Bang. Sudah, Bang. Nanti kalau dalam pembicaraan kita mau ada diskusi, langsung aja ya. Jadi ini ibaratnya kita sedang, anggap aja sebagai abang adik kita sedang bercerita bagaimana ya Bang kalau misalnya mau bekerja di kategori BUMN, apa yang bisa kita persiapkan, apa yang bisa kita coba dapatkan, bahkan motivasi yang paling utama dan juga yang paling penting adalah bagaimana kita menggumulkan selama ini. Tentu saya juga harus jelaskan di awal, bidang apapun yang kita kerjakan tentu itu sudah Tuhan persiapkan. Tentu pasti semua bagaimana kita juga melihat itu bahwa karya Tuhan yang paling luar biasa mempersiapkan itu. Oke. Ini slide-nya udah kelihatan belum ya? Ntar ya. Nah, bikin mungkin ya. Oke. Nggak muncul ya. Ini Zoom-nya kok nggak muncul ya di enter ya. Belum ganti slide ya? Belum, Bang. Masih slide pertama. Ini Oh, udah? ini sudah. Ini sudah. Nah ya, oke. Beberapa kali saya mengikuti semacam seminar, baik itu di tingkat internal
walaupun itu di luar, eksternal, sebelum kita memulai sesuatu pemaparan, ada baiknya kita memperkenalkan diri. Nah, ini juga harapan saya nanti adik-adik semua bisa melihat, ada 3 hal yang harus kita sampaikan sebelum kita memaparkan sesuatu dari diri kita. Pertama, educational background kita, terus achievement kita, terus karir kita. Yang 3 ini pun saya pikir sudah bisa menunjukkan kita itu siapa gitu. Karena beberapa juga saya pernah pertemuan dengan energi internasional, bahkan nasional gitu ya. Ketiga hal ini tidak lepas dari mereka untuk disampaikan, sehingga ketika mereka menyampaikan sesuatu, kita tahu tupoksi maupun pesan-pesan yang ingin disampaikan. Karena ini seringnya terkait kategori BUMN, saya sengaja membuat slide ini berbackground di mana saya bekerja, itulah di perusahaan gas negara, yang saat ini juga ini sudah bergabung dengan Pertamina Group. Jadi kami salah satu subholding gas yang dipercayakan pemerintah untuk mengurus bagian hulu dan hilirnya, distribusi maupun transmisi gas bumi yang diharapkan untuk bisa didapatkan ke masyarakat kita. Iya, di education saya coba ambil 2 terbaiknya saja. Jadi ini juga sekaligus sharing bagi adik-adik semua. Ke depan kalau ingin menampilkan sesuatu educational background, cukup 2 terakhir terpenting saja. Nah, karena saya masih hanya 2, D3 sama S1, ini yang saya sampaikan. Saya diploma 3, teknik mesin, alumni 2004 ya, masuk tahun 2001. Terus setelah itu melanjutkan pendidikan ke S1 di USU ya, di USU. Ini agak lama karena sambil bekerja waktu itu tamatnya, jadi masuk 2006, baru tamat di 2010 gitu ya. Jadi bukan karena lama ininya ya lulusnya, tapi karena ada cuti waktu itu karena saya harus dipindahkan di Batam selama 2 tahun. Oke. Ada 6 saya coba buat di sini achievement yang pernah saya dapatkan, karena memang bagian saya saat ini adalah di project. Jadi ada YAMPI, ahli manajemen project, yang saya peroleh di 2019. Terus saya juga pernah mendapatkan inovasi award di bidang kategori business idea di September 2019. Saat ini juga sebagai IPP, Insinyur Profesional Pratama, makanya nama saya ini pun saya tambahkan di samping S itu ada IPP, itu namanya Insinyur Profesional Pratama, karena ada 3 tingkat nanti di Insinyur Profesional. Kalau ada media, ada utama, pernah juga jadi top 3 corporate award dari 2013, terus juga mempunyai Bang, suaranya tadi agak putus ya. Oke. Ya. Di karir ini mungkin bisa teman-teman lihat, tapi saya mau menunjukkan yang 2 ini. Puji Tuhan di tahun ini ada 2 karir yang boleh dipercayakan Tuhan sama saya. Di Mei 2021 kemarin, Tuhan mempercayakan promosi sebagai senior engineer ataupun level manager. Terus di tanggal 30 kemarin, baru tanggal 30, ini tanggal berapa nih? Tanggal 26, belum nyampe sebulan ya, belum nyampe sebulan, Tuhan sedang mempercayakan kepada saya sebagai pemangku jabatan di Project Manager IT Industri 1 ini meliputi wilayah seluruh Sumatera dan Kepulauan Riau. Jadi ada beban berat sebetulnya, makanya now ini ada 2, ini sedang saya kerjakan dua-duanya bersamaan. Mungkin sedang diuji juga atau sedang dites gitu ya, karena PJ itu kan belum definitif ya, masih pemangku jabatan. Kenapa saya menunjukkan ini? Bukan sedang mengasih tahu diri saya sehebat apa, enggak. Tapi bagaimana ternyata kita ketika melakukan sesuatu, perjalanan karir kita baik dengan mulai dari terus terang, mungkin nanti saya coba sedikit bercerita bahwa perjalanan saya juga bukan mudah masuk ke sini, ada perjalanan sulit, ada jalan terjal yang harus saya jalani, tapi yang pasti ketika kita menjalaninya bersama dengan Tuhan, firman yang berkata, kalau kita setia dalam perkara kecil,
maka Tuhan juga akan mempercayakan juga perkara-perkara yang besar. Itu sih mungkin yang bisa saya sampaikan di sini. Oke, kalau ada yang mau bertanya silakan aja ya, langsung, nggak masalah. Next, udah kelihatan? Next, belum ya? Ini agak lambat ya Zoom ini ya. Belum kelihatan ya slide berikutnya ya, Mas Ima? Belum, Bang. Belum. Jadi buat Oke. peserta, apabila nanti ada langsung bertanya, boleh langsung motong kan, Bang? Iya, makanya saya bilang langsung aja Ya, kalau ada yang mau ditanya. Termasuk mungkin yang di sini, jika ada yang mau ditanya, tanya aja. ya, Saya kurang ngerti yang ini. Jadi kembali ke yang saya sampaikan, kenapa saya sampaikan ini bukan sedang menunjukkan saya ini pencapaiannya apa, tapi saya ingin melihat bahwa dimanapun kita berkarya, kalau ternyata Tuhan yang kita dahulukan, atau seperti yang saya bilang tadi, Tuhan mempercayakan ini, terus terang saya 1 Maret 2007 sampai sekarang memang ini jalannya terjal gitu ya. Tapi yang pasti kalau Tuhan bisa menyertai kita, Tuhan pasti berikan dan percayakan perkara-perkara yang besar. Oke. Ini masih ada aja yang terus masuk ya, maksudnya kita tunggu dulu tuh gimana nanti habis kuliah nih. Lanjut aja, Bang. Nanti itu diatur sama panitia yang di sini. Oke, ya. Nah, sesuai dari agenda panitia kemarin, saya coba disuruh memaparkan ada 4 ini ya, adik-adik semua, profesi di BUMN, terus keuntungan dan tantangan sebagai pegawai di BUMN, bagaimana menjadi saksi sebagai pegawai BUMN, dan peluang misi di profesi BUMN. Oke, baik. Profesi di BUMN tentu saya juga harus bukakan sedikit sebagai pembuka di antara kita. BUMN itu sendiri tentu udah common ya dalam pikiran kita, badan usaha milik negara. Kenapa ini dikatakan BUMN ya, dan juga di-handle oleh satu kementerian ya, karena memang ini berperan penting untuk di negara kita ini, baik dari segi income maupun juga pendapatan yang diperoleh dari sini juga cukup besar. Namun dari jumlah ya, saat tercatat ya sebelumnya ini ada 142 perusahaan di BUMN ini dari press release-nya Erick Thohir ya, 19 Juni 2020, 9 Juni saya coba ambil, terus saat ini sudah menjadi 107 perusahaan. Nah, harapannya nanti itu pasti akan terus mengerucut sampai targetnya nanti akan di angka di 80. Mungkin ini juga nanti akan berkurang terus seiring dengan rencana efektivitas efisiensi. Nah, dari semua BUMN ini saat ini sudah dibentuk ada 7 holding. Holding itu artinya beberapa yang satu sektor atau satu bagian yang diharapkan pemerintah itu disatukan. Meskipun nanti perusahaan BUMN tersebut juga masih berada di dalamnya gitu. Jadi 7 sektor itu misalnya yang sudah terbentuk sampai saat ini adalah sektor pupuk, ada pupuk Indonesia dan lain-lain, ada sektor semen, ini kalau kita tahu ada semen Indonesia, semen Padang, semen Gresik, ini udah satu holding ya. Terus ada holding perkebunan. Oh ya, kalau yang semen tadi itu di induknya itu adalah PT Semen Indonesia ya. Kebetulan PT Semen Indonesia ini dirutnya saat ini adalah mantan dirut PGN, jadi kita sangat tahu persis Hendry Priyosantoso ya. Jadi ini juga termasuk strategis. Holding perkebunan ini diinduki oleh PT PEN 3, terus ada holding kehutanan, holding tambang, ini juga holding tambang ini ada Inalum, ada Antam, ada juga yang Freeport ya, hampir 50%, dan induknya ini saat ini adalah Inalum. Juga yang 6 holding migas. Nah, holding migas ini kami sendiri, Pertamina, PGN, dan juga subsidi-subsidi di bagian gas dan juga minyak. Nah, holding migas ini sendiri pun saat ini sudah dibentuk ada 6 subholding ya, baru diresmikan 2 minggu lalu oleh Menteri Erick Thohir. Nah, dan yang ketujuh adalah holding farmasi. Nah, kalau kita bagi sektornya, itu kalau kita lihat ini ya, dari industri mineral batubara, jasa keuangan, jasa asuransi dana pensiun, jasa telekomunikasi, infrastruktur, pariwisata, logistik, industri pangan dan pupuk, industri kesehatan, industri perkebunan dan kehutanan, industri manufaktur, industri energi, minyak dan gas. Nah, kenapa saya coba bukakan ini? Adik-adik semua coba melihat background-nya di mana saat ini. Kalau mau bekerja di BUMN tentu nanti kita akan mengarahkan bagaimana bidang yang paling sesuai kan gitu ya. Artinya kalau dia saat ini misalnya akuntansi,
akan sangat efektif, akan sangat berkembang ketika dia bekerja di jasa keuangan gitu ya. Ketika seorang teknik misalnya akan efektif juga dan lebih maksimal ketika dia bekerja di keteknikan, baik itu energi maupun infrastruktur. Akan sangat nggak enak juga ya ketika orang teknik bekerja di pariwisata misalnya begitu ya. Tapi bukan nggak mungkin juga, tapi ini contoh-contoh kenapa perlu saya bukakan supaya kita bisa melihat kalau kita memang mau berprofesi di BUMN, tentu kita harus tahu BUMN mana yang mau kita lihat. Jujur aja teman-teman dan adik-adik semua, dulu saya baru tamat Politeknik, yang saya tahu cuma ada PLN tempat Siasima sekarang gitu ya, cuma ada tahu Pertamina gitu ya. Dulu PGN ini aja saya nggak tahu dulu, hampir saya nggak tahu apa itu PGN gitu, saya nggak tahu juga gitu ya. Jadi ini penting gitu ya, kita coba listing ya, coba kita identify sektor-sektor apa yang memang akan kita coba tuju ketika kita mau memutuskan pilihan kita adalah mau bekerja di sektor BUMN gitu. Jadi sangat minim dulu, sangat minim pengetahuan kita tentang sektor ini. Ada yang mau ditanya di sini? Lanjut dulu ya. Oke, lanjut dulu. Gaji paling besar, Bang. Itu siapa? Oh, Wandi ya, Wandi. Kalau gaji paling besar ini udah pasti tempatnya si Wandi kan, karena dia mengangkut semua orang-orang kaya gitulah kira-kira ya. Oke. Tapi kalau bicara gaji besar memang ya nanti kalau saya lihat sih kalau di listing ya memang kembali tetap di energi ya. Kalau itu pertanyaannya di energi, kenapa? Karena energi merupakan kayak pondasi atau memang sektor yang sangat mendasari ya, menjadi tulang punggung lah bahasa di negara kita ini. Kenapa? Karena ketika sesuatu energi memang jadi kolaps misalnya, itu tentu akan menggoyang sebuah kekuatan di dalam suatu negara itu gitu. Jadi mungkin kalau itu pertanyaannya, tapi mirip-mirip lah, pasti punya perhitungan tersendiri di masing-masing BUMN. Oke. Saya lanjut ya. Oke, keuntungan dan tantangan ya. Ini juga tadi udah sempat disinggung di awal ya. Kira-kira apa sih ya keuntungannya, tapi apa juga tantangannya, itu memang sangat berdekatan ya ketika bicara tentang pro cons ya. Baik buruknya memang selalu ada gitu dari sebuah pilihan kita. Nah, kalau di BUMN saya coba mencatatkan, tentu ini tidak juga mewakili yang lain ya, ini yang saya coba dapatkan atau saya sampaikan. Memang kalau saya sendiri keuntungannya, memang ini kita berpeluang untuk menerapkan ilmu dan pendidikan yang selama ini dapat di bangku perkuliahan. Maksudnya begini, saya misalnya jurusan teknik mesin gitu. Ketika saya bekerja di PGN ataupun di Pertamina Group, pendidikan yang selama ini saya coba gali di bidang teknik, di bidang mekanikal, di bidang piping gitu ya, pipeline gitu ya, terus juga beberapa bidang yang lain, misalnya termodinamika, misalnya dengan juga proses gitu ya, itu saya senang gitu. Jadi ada keuntungan yang cara saya dapat ketika, mungkin kalau saya mungkin tidak di BUMN langsung di swasta, mungkin ada juga ya, tapi ketika saya coba di tempat yang bagian yang pas memang, seperti yang saya bilang tadi, ini salah satu keuntungan sendiri gitu. Kenapa saya bilang? Karena ketika orang yang misalnya selama ini di kuliah, kan harapan kita, nanti saya kerja kalau bisa yang sesuai dengan bidang saya lah, gitu kan ya. Nggak mungkin kita, ya ibaratnya memang banyak juga sih yang nggak sesuai bidangnya, terus terang aja di sekarang ini banyak gitu yang nggak sesuai bidangnya juga di kuliah kerjanya, tapi yang harus pertama kita waktu kita kuliah kan pasti nanti bidang saya maunya bagian teknisi, bagian engineer, bagian dari yang mana gitu. Kalau akuntansi mungkin jadi akunting gitu ya. Nah, itu yang mungkin saya lihat kalau kita tepat memilih BUMN di data kerja, ini bisa teraplikasi. Artinya apa yang kita dapatkan selama ini di pekerjaan, di kuliah, bisa kita terapkan di perkuliahan. Contoh misalnya kalau saya yang paling pas itu tentang pipeline ya. Dulu waktu kuliah di D3 mungkin ada ini piping ya, tapi waktu itu piping. Kalau piping itu sekarang di code-nya itu ASME B313 ya. Kalau yang pipeline ASME B318. Jadi ketika saya coba terapkan, saya melihat misalnya cara penggambaran atau mendesain sebuah stasiun gitu ya, stasiun penerima gas gitu. Itu semua piping semua gitu. Jadi saya senang gitu, saya happy gitu di awal. Terus yang kedua masalah gambar AutoCAD gitu. Gambar AutoCAD itu menjadi kelebihan saya dulu baru-baru masuk. Tidak semua orang yang bisa masuk di angkatan saya
sebisa saya mungkin untuk menggambar, tapi gambar teknik ya, sehingga itu menjadi dasar kita waktu itu mengerjakan beberapa hal dipercayakan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang tadi dikatakan dari kita siapa, ada jaminannya gitu ya, gajinya besar gitu. Memang ada ya. Saya coba pastikan memang beberapa BUMN yang sangat kuat, dan juga tidak salah, jangan salah juga ya, ada juga BUMN yang kolaps memang ya. Maksudnya jangan juga tidak sesuatu yang kepastian gitu. Kalau kita lihat beberapa juga BUMN banyak juga yang saat ini mau bagaimana atau disatukan lah atau apa. Jadi artinya tidak semua memang menjamin, tapi bisa saya katakan mungkin 80% bisa terjamin masa depan selama dia bekerja, tidak ada kekhawatiran mungkin akan dipecat atau gulung tikar gitu ya. Itu mungkin ya benar itu. Saya mungkin ketika orang memilih BUMN pasti itu yang juga yang dicari. Terus memang kan ada juga kesejahteraan yang lebih baik. Tentu memang kalau ini saya alami sendiri gitu ya. Waktu saya juga tamat kan tidak langsung bekerja begini ya, maksudnya mencari pekerjaan swasta. Saya juga pernah bekerja di pabrik kayu di tebing tinggi. Saya juga waktu itu pernah masih mendapat itu, waktu itu saya sebagai QC ya, quality control. Saya coba bandingin bekerja dengan orang pemilik Chinese. Setelah itu saya juga pernah bekerja di PT Altrak. Kalau pernah teman-teman tahu PT Altrak yang menyewakan atau menjual alat berat, juga bekerja di beberapa sebelum ke sini. Saya memang bandingkan benar gitu, kesejahteraannya jauh lebih baik. Karena di BUMN ini memang punya peraturan atau semacam kita bilang PKB lah, perjanjian kerja bersama itu sudah pakem gitu, sudah stabil dengan manajemennya, sehingga itu tidak mudah untuk digoyang atau dirubah benefit-benefit yang kita dapat. Terus yang keempat, karir path yang jelas. Ya, ini kenapa saya bilang karir path yang jelas? Karena di BUMN itu sendiri memang, saya yakin juga di BUMN yang lain, dia sudah membuat itu semacam jenjang karir yang harus kita lewati. Sama seperti kepolisian, misalnya dari pangkat prajurit sampai dia nanti perwira, dia punya karir path yang jelas. Ada memang beberapa bagian yang bisa ditembus tanpa harus dari bawah, tapi itu mungkin spesial ya, maksudnya posisi-posisi tertentu yang tidak dimulai dari bawah gitu ya. Tapi kalau kita bekerja dari beberapa BUMN pasti menerapkan namanya karir path yang jelas dan pasti, sehingga tinggal kesiapan kita bisa nggak mengikuti atau memenuhi requirement yang dibutuhkan dari setiap tingkatan yang kita akan lalui. Yang terakhir, coba keuntungannya, memang ini adalah media atau tempat kita untuk mengaktualisasi diri. Artinya apa? Kita bisa tunjukkan bahwa selama ini saya berperan, saya juga mendapat misalnya kelebihan di bidang ilmu, di bidang desain, di bidang yang lain-lain. Kita bisa aktualisasikan karena biasanya ini sangat dihargai di BUMN ini. Misalnya kalau kita punya kelebihan sesuatu, itu pasti dihargai, tidak seperti di swasta mungkin ya belum tentu gitu. Apa yang kita mungkin dihargai juga, tapi tidak sebesar mungkin dihargai di BUMN ini, karena itu tadi di BUMN ini punya rules, punya cara bagaimana mengapresiasi reward and punishment-nya juga sudah lumayan ini ya, lumayan pakem atau lumayan tertata ataupun punya aturan tersendiri gitu. Tapi tantangannya ada beberapa, mungkin banyak juga ya, tapi coba saya listkan 2 di sini. Di beberapa BUMN mungkin udah menetapkan atau sistem kerja yang bagus sekarang, tapi ada beberapa juga yang mengadop cara-cara lama gitu ya. Ada yang menerapkan sistem ya birokratif gitu ya. Namun belakangan ini semakin membaik sih, ya semakin membaik, semua bertransformasi, membuatnya menjadi seperti target oriented dan juga berdasarkan key performance indicator gitu ya. Jadi, tapi beberapa BUMN mungkin masih ada gitu. Itu tantangan tersendiri. Kita harus dihadapkan dengan birokrasi. Kalau sudah dihadapkan dengan birokrasi, ya tentu kita sudah sama-sama tahu. Nah, ini mungkin nanti di sektor atau di kategorial PNS ya, itu makin kelihatan sebetulnya ini kalau udah urusan birokrasi ini. Yang kedua, tentu harus ada pengembangan diri ya, self development yang harus dikembangkan. Karena gini, biasanya ketika orang masuk di BUMN, saya melihat beberapa itu terlena ya, masuk dalam comfort zone gitu. Nah, tantangan tersendiri juga ini. Jadi ketika teman-teman nanti memutuskan di sini, jangan pernah mau di situ, karena kita harus terus mengembangkan diri kita, sekalipun mungkin secara tadi aman gitu ya, nggak ada masalah dengan penggajian, nggak masalah dengan yang lain-lain gitu. Tapi ketika itu kita nanti ibaratnya masuk dalam zona nyaman sehingga kita tidak berkembang. Nah, tantangan tersendiri ini kita harus mengembangkan diri, kompetensi kita, skill dan knowledge. Tidak hanya dalam program-program internal perusahaan, di luar juga kita bisa kembangkan. Ya, salah satunya berorganisasi seperti ini juga bagian dari kita mengembangkan diri kita.
Oke, next. Ini juga pesan dari panitia kemarin. Terus bagaimana ya kalau kita ingin menjadi saksi atau memberitakan kabar baik ketika kita bekerja di BUMN, seperti apa hal yang bisa kita kerjakan? Kalau saya yang pertama adalah mulai dari kinerja kita gitu. Akan sangat sia-sia ketika kita berbicara Tuhan baik, ya, rajinlah ke gereja gitu, tapi pekerjaan kita nggak begitu sesuai dengan apa yang kita katakan. Jadi saya selalu meyakini bahwa ketika kita bekerja akan juga hasil kerja kita itu yang akan dilihat orang, akan dilihat atasan, akan dilihat sesama gitu. Jadi ketika saudara teman-teman nanti memulai bekerja di sana dan ingin menjadi bagaimana ya supaya saksi bagi Tuhan di BUMN, mulai dulu dari kinerja kita, tunjukin dulu gitu. Kita mampu nggak, bertanggung jawab nggak, atau beberapa hal yang mungkin kita coba lakukan kira-kira berdampak positif nggak dari segi pencapaian kinerja gitu. Karena kalau ini nggak sesuai, akan sangat sulit kita untuk menceritakan bagaimana kabar baik itu bagi sesama kita maupun bagi orang-orang yang ingin kita sampaikan. Karena ada juga begini, mungkin kerjanya ibaratnya ya bahasanya, ya memang kan dia ingin menceritakan kabar baik gitu, tapi kerjanya hancur-hancuran, jadi bahasa orang keluar kanan masuk kiri keluar kanan gitu aja gitu, jadi nggak berdampak gitu. Jadi saran saya ketika ingin memulai sebagai menjadi saksi bagi Tuhan, itu coba mulai dari kinerja kita. Tunjukin bahwa kita mampu selesaikan tanggung jawab kita, tugas-tugas yang dipercayakan. Bahkan saya juga biasanya kalau bos saya minta 1, saya kasih 2 gitu ya. Bos saya minta setengah, saya kasih 1. Apa artinya? Ketika dia minta sesuatu, saya kasih lebih dari apa yang diharapkan. Sehingga itu yang akan membuat kita menjadi mudah untuk mengabarkan kabar baik nanti ke depan. Terus yang kedua, saya coba poin kedua, biasakan menolong orang lain dalam bekerja meskipun harus berkorban. Nah, ini cenderung memang jadi dilema juga gitu ya. Mungkin kita punya target sendiri, tapi selagi niat kita mau menolong orang, ini pasti mudah kita lakukan. Contoh, misalnya dulu waktu saya baru masuk itu, yang mungkin tahu gambar AutoCAD itu cuma saya di Batam dulu, di kantor itu gitu ya. Jadi waktu itu teman-teman pada nanya gitu, padahal kerjaan saya masih banyak gitu. Tapi itu memang saya usahakan menolong gitu. Saya sempatkan menolong mereka duluan, baru nanti saya selesaikan tugas saya dengan cara saya sendiri, itu bisa. Sehingga itu dia akan ceritakan ke orang. Bukan berceritanya baiknya kita, enggak. Tapi ternyata berbagi itu atau berbagi pertolongan itu bisa gitu. Itu contoh kecil. Misalnya dalam hal berhitung ya, mendesain. Karena kan kalkulasi-kalkulasi itu kan banyak gitu kalau di project ini ya. Mulai dari calculation yang mendasar sampai tingkat tinggi itu banyak. Enggak semua juga bisa gitu. Nah, ini contoh-contoh kecil. Nah, mungkin teman-teman yang lain di bagian keuangan ada yang bisa dengan cepat membuat laporan keuangan, menganalisa misalnya laporan keuangan orang gitu ya. Orang lain mungkin enggak, tolong gitu. Biasakan menolong mereka dengan senang hati gitu. Nah, itu akan berakar gitu, akan terus nanti mereka ingat gitu. Dan ketika kita menyampaikan sesuatu pun itu sangat mudah nanti karena udah dilihat gitu bahwa kita tulus gitu ya, tapi tentu dengan tulus ya, tidak dengan niat supaya aku nanti enggak. Semakin kita semakin kita sering berbagi, semakin banyak aja yang kita dapat gitu, ilmu-ilmu baru gitu ya. Oke, terus yang ketiga, lakukan upaya bersaksi ya. Jadi ini saya coba dimanapun saya ditempatkan dulu, misalnya di Batam, saya selalu berusaha membentuk suatu ibadah persekutuan gitu ya, kalau bisa gitu. Tapi ada beberapa tempat mungkin nggak bisa gitu ya. Mungkin buat di ruang sharing gitu ya, atau community yang lain yang lebih sesuai ya, yang mungkin beberapa teman yang bisa satu paham gitu ya, mungkin kelompok doa gitu. Ini juga bagian dari cara kita bersaksi di kantor itu. Karena yakinlah teman-teman juga ditempatkan dimanapun bekerja, tentu Tuhan punya rencana kan gitu ya, selalu real. Tuhan punya rencana, Tuhan punya target gitu. Nah, jangan sampai lupa ini bahwa memang ketika teman-teman jangan sibuk hanya bekerja saja yang dipikirkan, tapi tetap lihat bahwa di sana kan Tuhan sedang membuat saya untuk jadi saksi di tempat itu. Nah, caranya bagaimana? Ya mulai dari sini juga. Kalau memungkinkan buat persekutuan, buat. Kalau memungkinkan sharing. Karena biasa kalau dengan sharing, pasti orang lebih kena gitu ya. Yang terakhir mungkin dengan kelompok doa. Terus yang keempat, nah ini yang penting ya, terus konsisten walau terjadi perubahan. Misalnya apa? Kondisi teman-teman di jabatannya naik, promosi, atau mendapat penghargaan gitu. Jangan pernah berubah gitu. Kayak biasanya yang saya lihat, ini juga banyak berubah ketika dia udah promosi, lupa gitu. Udah nggak waktu saya gitu. Jadi nggak, konsisten terus. Kalau memang melayani atau bersaksi, memang yang terus akan mendasar harus kita lakukan di situ berada.
Itu yang harus kita tetap lakukan. Karena bagaimanapun ketika teman-teman nanti berprestasi, mendapat sesuatu kenaikan-kenaikan, ya memang Tuhan juga tadi seperti yang saya bilang itu, sengaja saya tunjukin tadi karir pet saya itu supaya apa? Bahwa dimanapun kita berada, terus konsisten bahwa kalau Tuhan masih memberikan waktu, layani gitu ya, berikan yang sebisa kita bagaimana jadi saksi bagi Tuhan. Yang terakhir adalah peluang bermisi di BUMN. Nah, ini mungkin beberapa juga nanti coba sharing juga yang lainnya, tapi saya coba highlight di sini karena ini saya lakukan gitu ya. Coba jadi pengurus di persekutuan, misalnya jika sudah ada ya, coba terlibat aktif di pengurus. Kalau terlibat di pengurusnya, kita biasanya lebih care, kita bisa lebih lebih melihat itu dan lebih merasakan gitu ya, tingkat kepedulian bahkan kebutuhan dari sebuah persekutuan itu. Jadi kalau nanti udah ada, ya coba jadi pengurus. Kalau belum ya terus didoakan melalui tadi ada kelompok, ada community atau bahkan juga kelompok doa. Terus yang kedua bisa terlibat dalam aksi-aksi sosial yang dilakukan oleh korporasi seperti penanganan bencana alam, kelaparan. Nah ini kemarin juga saya coba. Ini kalau teman-teman ingat, saya pernah juga ke Palu ya, waktu bencana Palu, itu nggak pernah diminta dari kantor gitu, saya aja yang inisiatif, karena saya melihat ini bagian dari misi gitu. Nah, waktu di Palu, ada beberapa hal yang bisa saya kerjakan gitu, bahkan ketemu orang-orang yang sangat menantikan pertolongan Tuhan, itu jadi peluang gitu. Karena ada program dari BUM itu memang dia kayak kayak aksi-aksi sosial seperti ini. Coba terlibat gitu. Tapi lihat dari sisi misinya ya, bukan maksudnya ingin sedang menunjukkan aku harus ikut sana, enggak. Ada peluang di sana yang bisa kita kerjakan. Waktu itu saya sampai seminggu, saya juga bisa mendapatkan insight yang berbeda di sana. Terus mungkin ini juga yang penting ya, kalau bisa teman-teman, kalau nanti di BUMN, coba itu terlibat di pengurus serikat pekerja. Kenapa saya bilang serikat pekerja penting? Saat ini saya sebagai serikat pekerja terlibat, saya bagian di hubungan industrial. Maksudnya begini, kenapa serikat pekerja ini penting? Karena di serikat pekerja ini kita menemukan banyak orang yang mengeluhkan, bermasalah, yang punya beban-beban yang lain. Nah, ini peluang gitu. Kalau teman-teman terlibat di serikat pekerja, kita bisa menjadi solusi, menjadi bagaimana kita ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Gitu. Jadi ini juga bagian dari peluang-peluang misi kita di BUMN. Terus yang ketiga ya tentu mimpi besar gitu ya, mimpi atau perubahan-perubahan besar. Misalnya kita dipercayakan menjadi pemimpin suatu saat di sana, coba mengarahkan tim itu ya. Arahkan tim yang bisa gitu ya, tetap kepada penginjilan atau bagaimana memberitakan kabar baik. Paling tidak kita juga sebagai motor gitu. Jangan-jangan mungkin waktu kita ketika udah jadi pemimpin, tidak banyak lagi waktu, tapi kita jadi motor di bawah gitu ya, atau yang terus motivasi para pengurus nanti ke depan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kiranya Tuhan memberkati kita. Ya, silakan Asima ditindaklanjuti. Terima kasih Bang buat sharingnya, luar biasa ya kalau kita lihat dari awal sampai dengan terakhir misi yang dapat Abang bagikan bagi kita dalam nanti ketika teman-teman adik-adik masuk ke perusahaan BUMN. Nah kita buka sesi tanya jawab, ada nggak yang mau bertanya gitu atau memberikan pendapat? Kita bebas aja di sini, santai kayak teman gitu, nggak usah kayak kemarin dari via chat langsung Ya, aja. kayak Bang Adek aja, Kayak Bang Ade. Oke, ada nggak dari yang tadi dipresentasikan atau ada yang sebenarnya lagi dipertanyakan gitu tentang BUMN, boleh ditanyakan ke abang kita. Yuk. Sepertinya pada malu-malu ya Bang. Siapa di sini jurusan teknik? Iya. Nggak ada ya? Nggak ada ya, Bang? Oh ada Nani Bang nih. Teknik apa ya? Konversi energi, Bang. Oh, energi itu ngikuti jejak Asim itu nanti, PLN. Apa lagi? Si Ane tadi, jurusan apa, Dek? Teknik elektronika. Elektro, bagian-bagian arus ini, udah ke listrik semua nih. Jadi Bang, pengen kerja di PLN enggak? Bang, sepertinya pada malu-malu orang ditanya. Saya bertanya boleh, Bang? Ya, silakan, Dek. Oke. Mungkin
bisa nggak Abang bagikan? Kan kita sebagai orang termasuk minoritas ya, kita pasti walaupun memang tadi birokrasi terasa sekali di PNS, tapi di BUMN pasti tetap ada birokrasi, tetap ada minoritas mayoritas gitu, ada ras gitu kan Bang. Boleh nggak Abang bagikan pengalaman Abang terkait bagaimana Abang menjadi seorang yang Kristen, terkhususnya di kalangan teman-teman Abang yang mungkin ada berbagai macam dan yang mayoritas, dan bagaimana Abang tidak terbawa arus gitu pada saat-saat itu gitu. Ya, Begitu kira-kira. pertanyaan yang sangat bagus ya, maksudnya ini memang kenyataan ya di dalam pekerjaan gitu ya. Tapi sebelum menjawab itu, pertama memang harus kita kuat dulu ya, maksudnya gini, yakin dulu ketika teman-teman udah bekerja nanti di situ, itu adalah memang rencana Tuhan, itu dulu. Kalau itu nggak kuat memang akan sangat susah gitu ya. Sebelum ke jawab itu, saya akan ceritakan memang tidak pernah juga saya terpikir memang akan kerja di PGN gitu ya. Tapi teman-teman juga harus tahu bahwa dulu waktu saya kuliah gitu ya, yang pertama saya impikan adalah memang saya akan bekerja di pemerintahan gitu. Maksudnya BUMN ataupun PNS gitu ya, ataupun yang lain gitu. Niat yang kuat itu pasti memotivasi kita untuk melakukan banyak hal gitu ya, termasuk dalam mengembangkan diri. Sama seperti adik-adik juga, memang saya mau ceritakan juga dulu waktu Abang tamat tahun 2004 itu, IP yang 3 itu nggak banyak gitu. IP 3 itu mungkin di teknik mesin dulu hanya ada 5 orang gitu, di atas 3 ya. Maksudnya begini, kenapa saya perlu ceritakan ini akan berhubungan dengan apa yang dia tanya oleh Kak Asima tadi ya, supaya itu menjadi pondasi kuat gitu. Nah, ketika itu ada bahwa kita ingin berjuang keras gitu, memang terus terang mungkin latar belakang juga saya dari yang kehidupan yang susah gitu ya, mungkin dari kita kampung sana gitu ya, sehingga ada niat untuk bagaimana hidup berjuang, hidup sukses gitu ya. Nah, ditambah kita udah pengenal pelayanan, itu semakin klop sebetulnya. Karena kita didukung oleh teman-teman yang sangat luar biasa, alumni-alumni. Bahkan RPP seperti ini pun zaman saya dulu waktu ikut, saya udah bekerja waktu itu di tebing tinggi gitu. Maksudnya begini, ketika ada tantangan, ketika ada masalah, kita itu punya namanya apa ya, kekuatan yang sangat besar dari diri kita menghadapi itu. Yang disampaikan Kak Asima tadi kan sebetulnya kalau saya melihat dalam mengikut Kristus sebetulnya itu nggak terlalu besar sebenarnya, karena masih hanya mengorbankan pikiran perasaan gitu ya. Ketika misalnya kita minoritas gitu ya, ketika kita misalnya dianggap sebagai apa namanya, sesuatu yang nggak sama dengan saya. Tapi kembali yang saya bilang tadi, karena niatnya bagus, apa namanya, kuat gitu ya, fondasinya jelas gitu, akar kita kuat waktu ingin bekerja ini, dan Tuhan jawab gitu ya. Yang pertama, ketika Tuhan menjawab doa saya ini ataupun pergumulan saya ini, kekuatan yang luar biasa adalah rasa syukur gitu ya. Jadi yang pertama syukuri. Karena beda memang, teman-teman mungkin ketika nanti perjuangannya agak mudah memasuki sebuah kerja, agak beda memang rasa syukurnya dengan yang memang sulit gitu. Kalau teman-teman yang gampang aja lulus mungkin ya udah rasa syukurnya mungkin 2 gitu ya. Jadi ini sengaja saya coba sharingkan juga. Nanti ketika teman-teman tamat dari sini nggak langsung bekerja, jangan pernah ciut gitu. Terus kembangkan diri gitu, terus kembangkan. Karena ketika saya juga bekerja di PGN ini, sebelumnya kan saya udah banyak pengangguran ketika tamat dari tebing tinggi itu. Maksudnya ya banyaklah gitu yang saya dapati kesulitan-kesulitan, tapi tetap saya melayani Tuhan gitu ya. Nah, waktu dari tebing tinggi itu kan 2004 ya, 2005 saya kan berhenti gitu ya. Saya melanjutkan extension, dibilang S1 tadi. Nah, ketika teman-teman saya juga di persekutuan, terutama satu angkatan kan ketemu juga gitu, di RP lah gitu ya. Terus pas kuliah gitu ya. Karena mereka kerja semua, saya merasa apa juga, apa namanya, ya ibaratnya bagaimana ya, aduh mereka kerja gitu, tapi saya dulu IP-nya bagus kok nggak kerja gitu, ada juga begitu. Bahkan juga ketika pelayanan gitu ya, misalnya pada saat rapat gitu ya di departemen, nah, mencatat topik 2 dan waktu topik
udah mungkin dikatakan ada yang harus diketik besok ini, siapa yang bisa ngetik ya, katanya kan. Oh udah, tampil aja, kan dia nggak kerja besok, dia aja ngetik gitu. Jadi artinya gini, tapi mungkin secara ini benar gitu, karena saya nggak kerja, ada waktu untungnya. Tapi di hati kita kan sebenarnya agak sakit juga gitu ya. Ini teman-teman pelayanan gitu. Maksudnya saya ingin memulai ini supaya nanti kalian melihat bagaimana itu bisa kita jalani gitu. Nah, sebetulnya yang saya bilang ini adalah ketika kita kuat gitu, ketika dan dijawab Tuhan itu memang dengan sesuai rencana Tuhan. Nah, tantangan-tantangan yang seperti dikatakan Nasim itu sebenarnya masalah sepele gitu, masalah geleng gitu. Nah, menjawab itu sebetulnya adalah ketika kita pertama rasa syukur itu kuat, nggak akan pernah kita ciut. Kalau dianggap juga minoritas, sepele gitu ya, nggak akan pernah. Karena kayak tujuan kita di sini, Tuhan panggil saya di sini, udah Tuhan berikan ini pekerjaan kepada saya, bukan karena saya pintar, bukan karena saya bisa. Biasanya memang kalau kita merasa karena pintar, karena lolos ke PGWN, karena bagus, itu memang agak sedikit masalah itu nanti di perjalanan karirnya. Karena ketika dia tidak dihargai, ketika dia ada masalah, itu yang cenderung ciut gitu. Jadi maksudnya sebelum nanti mungkin menghadapi dianggap sebagai minoritas lah, perjalanan karir, ingat bahwa dari awal kita bekerja di sini karena apa gitu. Kalau itu kuat, nggak akan ada goyah gitu. Bahkan kalau saya sendiri terus terang sebelum saya dipercayakan beberapa posisi, ya terus terang memang jadi masalah. Saya kan dicap ya ibaratnya tidak sama dengan mereka. Tapi semakin kita terus tunjukkan kinerja nggak bisa bohong gitu. Pencapaian tidak bisa bohong gitu. Yang bisa bekerja di sini siapa? Bahkan waktu saya promosi pertama sekali di tahun 2013 di Medan, itu semua pada heboh gitu. Kok bisa? Dia kan ini gitu. Tapi itu nggak pernah saya pedulikan. Karena apa? Bukan masalah itu yang terpenting, tapi apa yang mau Tuhan mau dalam pekerjaan kita gitu. Mungkin beberapa sesi sebelumnya udah kalian dapatkan mungkin sharing ini ya dari siapa dulu Pak Ruli ya, udah yang udah sharing atau siapa, mungkin saya udah yakin. Jadi tetap pada tujuan, tetap pada panggilan apa menjadi kalian di sana. Memang kita dapat benefitnya, kita dapat gaji, kita dapat ini. Tapi yang paling utama tetap lihat bahwa Tuhan menghadirkan kalian di sana untuk sebagai apa. Nah, ketika ada masalah seperti tadi dianggap ini, bahkan mungkin kalian dianggap tidak mampu sekalipun karena apa, itu nggak akan bisa ditutupi kalau memang kinerja kita bagus, itu suatu alat akan muncul ke permukaan. Dan kan ini masalah BUMN ini kan lebih ke profesionalitas. Di sini bukan memang kedekatan ada, tapi cenderung kalau dia dipercayakan satu posisi, kalau dia tidak mampu ya nanti akan kolaps itu satuan kerja gitu. Jadi biasanya memang BUMN masih memperhatikan itu, sehingga kalau kita bisa kerja, kalaupun nanti kita dianggap enggak orang Kristen lah, orang ini, jangan pernah terpengaruh ke situ. Tapi lihat bahwa tujuan terbesar saya di sini apa gitu. Itu mungkin sedikit sharingnya ya, Asima. Nanti mungkin didalami lagi apa yang pemaparan saya itu. Makasih. Makasih Bang. Oke Bang, ini ada pertanyaan Bang di kolom chat dari Boy Mardo Stahi. Boleh langsung aja deh, nggak usah pakai chat. Kita kan dikit di sini. Ayo. Belum Bang. Ya. Bang soal Bang. Gini kan Bang. Ya, kebenaran. Ya, Marbes. Iya kan ini masih per alumni, masih minim lah untuk namanya keahlian. Terus tiba-tiba kan ada yang buka nih untuk Pertamina lah misalnya, BUMN lah. Tiba-tiba nggak masuk kan. Terus yang sebagusnya Bang, kami perlengkapi dulu diri biar nantinya pas melamar kerja lagi lebih bagus, atau enggak nyari kerja terus Bang, baru nanti perlengkapi diri gitu Bang. Oke. Itu aja, Dek. Iya. Ya. Untuk BUMN sendiri memang ada beberapa kategori yang diterima ya. Pertama, ada yang fresh graduated. Itu tanpa pengalaman bisa gitu ya. Bahkan sekarang yang terbaru Pertamina buka D3 ya, yang fresh graduated kan. Iya. Nah, yang seperti itu tidak perlu pengalaman. Bahkan saya sendiri pun masuk ke PGN itu fresh graduated kategorinya. Ada memang yang di pengalaman, ada yang di jalur profesional gitu. Tapi pertanyaannya, apakah pengalaman itu sangat penting? Sangat penting. Walaupun kategori fresh graduated yang diterima, kalau adik-adik semua punya pengalaman itu sangat jauh luar biasa gitu. Nah, makanya selama nanti misalnya dalam waktu menunggu setelah tamat belum ada Tuhan kasih pekerjaan yang pasti, semua kembangkan pengalaman-pengalaman kita. Misalnya orang mekanikal, orang teknik, coba ambil misalnya kualifikasi-kualifikasi yang memang spesifik di bidang misalnya kemampuan kita di bidang apa. Kalau misalnya di welding gitu ya, atau pipeline gitu, atau apapun.
kalau masih memungkinkan, coba gitu. Kalau nggak mungkin secara dana cukup, bisa dengan sharing group gitu, atau dengan metode-metode webinar gitu ya, yang mungkin dilakukan oleh beberapa yayasan atau apapun. Tapi yang pasti kalau pertanyaannya, perlengkapi terus itu nggak akan salah. Semua ketika nanti kalian baca-baca buku itu aja pun yang kalian udah pelajari selama ini, jangan pernah ditiduri ya setelah udah tamat. Itu review terus. Itu adalah bagian dari pengalaman sebetulnya. Nah, ketika itu nanti kalian terjun misalnya di ujian atau tes, itu semua bisa muncul loh, bisa muncul. Terus terang aja, saya udah mengalami sendiri. Ketika saya pernah di alumni, ini masalah kita udah tamat ini ceritanya, saya masih sharing dulu tentang desain poros dan bantalan. Bayangin aja, saya masih ingatin masalah desain poros dan bantalan untuk mekanika mesin. Dulu Pak Tarigan yang dosen kami dulu di teknik mesin. Itu saya ajari gitu, sampai adik-adik pun saya ajari. Sebenarnya tujuan saya bukan sedang ini, tapi sekadar harus mereview. Karena kan kalau masalah skill, knowledge, dan kompetensi, itu kan memang itu ada tahapannya semua. Jadi ketika nanti kita udah berbicara skill, memang harus ada beberapa praktek-praktek, ada literatur gitu ya. Tapi yang pasti ketika pertanyaannya tadi, harus dipersiapkan, harus. Baik apapun itu, baik nanti misalnya kalian juga kategori fresh graduated, ini lowongan kerjanya, itu pengalaman nggak pernah masalah. Tapi kalau memang belum ada pengalaman, mungkin pilihlah mungkin yang sudah ada seperti sekarang. Kalau memang nanti ada jalur pengalaman yang diminta, memang agak susah kalau kita tidak bisa tunjukin sertifikat kualifikasi misalnya. Kalau kayak saya kan ada misalnya sertifikat ahli project atau ahli misalnya non-destructive test gitu ya, pipeline gitu. Itu bisa. Selagi masih bisa, tolong. Itu memang sangat penting. Karena kalaupun misalnya nanti fresh graduate kategorinya, kalian punya pengalaman, itu menjadi nilai plus. Bahkan itu bisa menjadi pembeda ketika nilai kalian sama dengan yang lain dan harus diputuskan diambil satu. Gitu. Terima kasih, Bang. Oke deh ya. Yuk. Yuk, yang ada pertanyaan lagi boleh disampaikan, kita masih punya waktu. Ya. 12.45. Susah nggak tes BUMN gitu kalian? Pertanyaan gitu kan gampang. Udah pernah coba tes BUMN? Belum? Maksudnya coba review-review internet atau apa? Belum pernah? Belum. Belum ya? Yang agak susah itu Alumni biasanya baru loh, Bang. kalau kayak saya ya, karena orang kampung, bahasa Inggrisnya nanti agak susah. Jadi teman-teman tolong prepare juga itu, TOEFL. Sampai saat ini saya juga belum begitu lolos ini kan beberapa juga kali saya pernah ditawarin untuk kuliah gitu ya, S2 di luar negeri gitu ya. Tapi gara-gara TOEFL ini, karena TOEFL di situ kan pasti ITP ya yang lebih tinggi. Skornya harus di atas misalnya 550 gitu ya. Saya masih di bawah 500 sampai sekarang. Jadi itu juga persoalan sendiri memang. Itu bedanya mungkin dengan tes-tes yang lain. Kalau kemampuan teknis psikotes mungkin mirip-mirip kali ya. Tapi ada beberapa hal yang memang harus kita persiapkan. Sebagai pengalaman aja saya 5 kali tahapan masuk ke PGN. Nggak tahu nanti Asima berapa kali Asima tes ke PLN? Berapa kali tahapan? Kemarin 7, Bang. Nah, 7. Coba lihat nih, kan panjang. Jadi bukan sekali langsung selesai. Kalau PNS kan sekali selesai. Berapa lama itu, Bang? Perjuangan. Hah? Oh, dulu Berapa lama saya proses perekrutannya? ya, zaman saya itu kan dulu belum online. Jadi saya hampir 3 bulan itu rentang 5 kali tes itu, karena waktu tes nanti 2 minggu lagi baru pengumumannya. Ada yang 3 minggu gitu. Jadi waktu itu hasilnya pas latihan Natal dulu itu beli tali gitar dulu, masih ingat itu sama kakak kalian sekarang gitu. Jadi itu luar biasa memang. Kalau udah memang Tuhan kasih, memang nggak bisa ada yang menghalangi. Itu pas latihan itu dulu dikasih jawaban itu kan. Jadi itu 3 bulan lah durasinya. Kalau sekarang mungkin seminggu kali ya paling lama, karena kan hasilnya memang sistem gugur ya, tapi biasanya kan pemeriksaannya jauh lebih cepat gitu. Kalau dulu kita agak lama. Gitu. Ya, ada Bang Wandi nih bergabung. Kasih tahu dong Bang, Abang di BUMN di bagian apa, biar adik-adik pada tahu gitu. Ya, bisa juga. Ya, aku Ya, kuliah, Bang, Kak. Kuliah, Kak. Aku kuliah. kuliah gitu ya. Mungkin gini Bang, ada mungkin adik-adik yang mendaftar, maksudnya masuk ke jurusan yang tidak sesuai dengan jurusannya gitu.
Itu gimana Bang nanti ke depannya di dalam menjalani pekerjaannya gitu? Ya, oke, baik. Kalau di awal saya harus katakan, coba dihindari yang seperti ini. Kenapa? Karena biasanya orang yang inline dengan bidangnya memang sangat maksimal. Itu ya kan pemaparan saya tadi di awal. Ini kan bicara kemaksimalan ya. Tapi bukan berarti juga yang tidak sesuai tidak bisa ngerjakan, bisa gitu. Contoh misalnya di tempat saya ada juga sekarang orang teknik sipil, tapi bagian kerjanya jadi admin kontrak gitu. Bukan berarti dia tidak bisa gitu, bahkan bisa, tapi memang perjuangan dia untuk bisa di admin kontrak itu sangat panjang gitu. Tentu kan ini butuh waktu, butuh effort gitu ya. Jadi saran saya yang pertama, sekali lagi bisa, tolong inline-kan dengan bidang kita. Makanya tadi sengaja saya paparkan di awal bidang-bidang BUMN itu, supaya kita tahu mau di bidang apa. Justru mungkin di satu BUMN pun, misalnya ke Pertamina atau PLN, bidang-bidang itu pun masih ada bagiannya. Ada bagian keuangan, ada bidang ini gitu ya. Jadi yang pertama tolong sesuaikan dulu. Tapi kalaupun terlanjur memang bisa, ya sekarang harus berjuang habis. Maksudnya gini, kita harus juga tampil maksimal gitu. Latihlah seminar-seminar, cari training-training, cari literatur, dan itu tidak masih masalah. Ada beberapa yang sangat juga banyak saya lihat kayak orang hukum gitu ya di tempat kami, itu semua dari teknik. Tapi biasanya orang teknik agak bisa masuk ke semua. Dan jujur ini saya bilang, bukan mengecilkan bagian yang lain ya. Kalau orang teknik itu sangat cepat penyesuaiannya ke bidang lain. Jadi kalau misalnya terlanjur sudah tidak sesuai dengan bidangnya, nggak apa-apa. Coba cari cara untuk mengejar ketertinggalan bahasanya. Kalau teman-teman kita udah di depan 2 km, kita mengejar 2 km bagaimana? Ya tentu dengan percepatan training, ada literatur yang lain, dan juga mungkin effort-effort yang lain. Jadi itu nggak ada masalah. Tapi kembali, maksimal itu nomor satu. Harus maksimal kinerja kita. Kalau nggak maksimal itu nanti, itu tadi nggak akan bisa jadi saksi gitu. Nggak kelihatan gitu. Seperti yang saya bilang tadi, mulai dari kinerja itu kan sebetulnya masalah itu. Kalau kita juga tidak maksimal di kita itu akan sulit juga kelihatan ke depan. Intinya jangan pernah mau jadi pelengkap gitu, enggak. Kita itu harus jadi ibaratnya ya saya harus jadi bisa diandalkan gitu. Kalau kita udah berkomitmen gitu biasanya posisi-posisi ataupun peluang-peluang untuk kita tadi mengabarkan kabar baik dan juga melihat segala macam ini dalam perspektif surgawi nanti akan jauh lebih mudah gitu. Itu deh ya. Oke Bang, thank you. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau memang ada yang bertanya boleh kasih kesempatan sebentar Kak. Kak Sima. Silakan. Ke siapa Bang? Iya. Ke aku. Oke, tapi kuliah Bang. Iya. Waktu dan tempat dipersilahkan Bang. Ya, teman-teman, nama saya Wandi. Saya kerja di Angkasa Pura II di Kuala Namu. Saat ini masih BUMN. Bentar lagi holding mungkin nggak lagi ya Bang ya. Jadi yang menjadi gambaran sebenarnya di perekrutan sekarang yang saya lihat adalah direksi kami itu sekarang tidak ada lagi yang Kristen gitu. Jajaran direksi kami itu nggak ada yang Kristen. Di waktu masa saya waktu join di sana ada satu direktur keuangan yang orang Batak. Gambarannya jadinya aku udah melihat 2 kali perekrutan yang baru-baru ini, kok minim kali orang-orang kita ya gitu. Apakah itu menjadi pengaruh? Apakah itu saya nggak yakin kompetensi dari orang-orang kita, dari orang-orang Kristen itu di bawah mereka gitu, di bawah mereka. Banyak kok orang-orang pintar di Kristen, nggak semua juga orang bodoh. Dan saya lihat juga yang masuk pun itu, yang Muslim itu, aku pun melihatnya kurang puas juga dengan kinerja dia gitu. Jadi tempat kami itu bukan langsung pegawai tetap, tetapi PKWT dulu 2 tahun. PKWT itu kontrak. Kontrak itu beda dengan kontrak langsung ke perusahaannya ya, ke perusahaan BUMN-nya. Beda dengan outsourcing gitu. Kalau outsourcing di anak perusahaan. Nah, saya nggak tahu apakah itu terjadi juga di tempat Bang tampil di PGN dan juga di tempat Kak Asima di PLN. Boleh dibukakan Bang, mungkin di PGN seperti apa Bang? Terima kasih Bang. Oke, makasih dari Bang Wandi tadi kalau cerita terkait kondisi direksi tadi ya yang tanda kutip minim, mungkin sama
hasil outputnya akhirnya beberapa orang Kristen mungkin jadi jadi berdampak juga gitu ya kira-kira, dan juga mungkin bagaimana dengan yang lain. Saya kira memang seperti yang saya bilang tadi, BUMN juga masih akar birokratif, akar dipolitisasi itu juga masih ada gitu ya, masih banyak. Hanya memang ketika perubahan di pemerintahan kita yang sekarang cenderung banyak berubah, itu yang kita patut syukuri. Nah, kalau saya melihat di tempat kami, terus terang memang kalau pergantian direksi itu sangat cepat gitu ya, sangat cepat dalam artian dan juga sangat rentan gitu ya. Beberapa memang pengampu kepentingan atau stakeholder dalam hal ini sangat menentukan gitu. Apakah itu berdampak bagi misalnya perekrutan ke pegawai? Sangat berpengaruh, terus terang saya bilang sangat berpengaruh. Bahkan ada group head ya, kalau group head itu BOD-1 ya di kantor kita, artinya satu tingkat di bawah direksi. Dia pernah dipercayakan jadi tim penerima atau seleksi PGN tahun 2020 lalu gitu ya, 2019 atau 2020 lalu. Nah, kita banyak cerita, kebetulan saya kenal dan juga saya sering diskusi sama dia. Jadi memang ketika kita yang di dalam sudah tidak bersinar gitu atau tidak memberikan pengaruh, ini juga jadi masalah gitu. Ini juga adalah tanggung jawab kita yang di saat ini dipercayakan Tuhan untuk bekerja gitu ya. Ini jadi tanggung jawab moral gitu. Sangat tergantung, benar gitu. Kalau teman-teman dari Muslim pasti melihatnya dari dia dulu gitu. Nah, sekarang yang bisa kita kejar apa? Ya nilainya. Terus terang kalau nilai teman-teman hanya 60 dan nilai Muslim 60, nggak akan mungkin teman-teman akan dipilih. Jujur saya akan bilang. Yang membedakan adalah kita harus 100 dan dia 70. Nggak ada dasar dia untuk menolak kita gitu. Makanya saya selalu bilang, kalau dari sekarang itu pelajari terus, jangan pernah merasa ini kan udahlah nggak ujian, nggak ada lowongan, berhenti. Enggak. Jujur saya harus katakan, waktu saya juga masuk, bukan nggak banyak yang akan masuk gitu loh maksudnya gitu dari sisi. Tapi waktu saya kan setelah kerja 1 tahun atau 2 tahun ya, saya cek hasil nilai interview saya. Nilai interview saya itu 95. Itu bayangin aja 95. Saya lihat teman-teman saya semua yang lulus satu gerombolan itu paling tinggi 75. Dalam pikiran saya, berarti ini tuh yang meluluskan saya mungkin. Jadi kalau tadi pertanyaan Bang Wandi masalah itu jelas. Itu sangat jelas-jelas dan nyata-nyata gitu. Mereka pasti akan melihat pertama itu dulu gitu. Tapi yang saya ceritakan ini kan bagaimana sisi surga melihat kita. Kalau Tuhan udah memang menentukan kita mau bekerja di satu BUMN, nggak akan ada yang menghalangi. Tapi bagianmu kerjakan gitu. Bagianmu itu apa? Ya belajar, berjuang sungguh-sungguh. Nah, ketika ujian, nggak akan ada yang menghambat itu karena nilaimu memang nggak bisa dibohongi gitu. Apalagi sekarang kan transparan semua. Nah, kalau persoalan direksi terus terang, mungkin ini kan sangat terlalu politis ya. Bisa saja memang saat ini ya akan dipakai mungkin yang mereka. Tapi lihat aja, mungkin jangan-jangan juga yang nilai tinggi yang orang Kristen jangan-jangan belum ada sehingga dia harus memilih yang Islam saat ini yang untuk ditempatkan di direksi itu. Itu juga saya harus melihat begitu sisinya. Jadi apa kuncinya? Bahwa kembali ke kita. Selagi kita menunjukkan kinerja, selagi kita menunjukkan kapabilitas dan nilai yang tinggi dalam skor misalnya penilaian apapun, ya itu pasti juga Tuhan akan bisa memakai kita. Gitu. Itu mungkin masukan dari saya, Bang Wandi. Silakan Nasima kalau ada yang mau ditambahkan. Baik Bang, kalau tadi salah satu kita ya. Nah kalau dari PLN, mungkin sebagai informasi ya, sepertinya 2 tahun ke depan tidak akan ada penerimaan untuk PLN karena kayaknya sudah pas gitu formasi SDM-nya, formasi orang-orangnya. Jadi kayaknya kita membutuhkan, kalau saya nangkap informasi ya, membutuhkan nanti tambahan personal SDM itu di 2 tahun ke depan gitu. Semoga berubah, kita tidak tahu ya kan. Tapi memang informasinya kemarin akan ada tidak ada penerimaan lah gitu di beberapa tahun ke depan gitu. Nah terkait mungkin yang dibilang Bang Wandi dan yang dibilang sama Bang Tampil, benar. Kalau cerita sedikit, sebenarnya kan saya terkonversi energi ya, sama kayak adik Nani. Nah, konversi energi, saya di bagian engineering, bagian teknik juga, tapi mungkin karena saya wanita, saya lebih ke laporan dan lebih ngutak-ngatik laporan lah sebenarnya, bukan ke bagian tekniknya. Sedikit berbeda dari jurusan iya, saya sangat kemungkinan jurusan apa sih pelajaran yang saya bisa aplikasikan sedikit sebenarnya di bagian saya sekarang gitu, sedikit. Tapi itu tidak membatasi
kemungkinan untuk mengembangkan diri, untuk mengembangkan potensi, karena sebenarnya yang dibutuhkan pertama yaitu satu tadi bahasa Inggris, dibutuhkan sangat itu bahasa Inggris, improve terus bahasa Inggris kalian, terus sama komunikasi, bagaimana berkomunikasi dengan baik, bagaimana menyampaikan pendapat dengan baik, itu sangat dibutuhkan. Terus ditambah satu lagi ya, tadi yang masalah Kristen dan yang minoritas. Jujur di PLN juga sangat-sangat terasa seperti itu. Tapi sampai ke direksi dan yang lainnya, saya nggak dapat ya infonya ya. Saya masih di bagian staff. Tapi kalau dibilang di bagian kami, di bagian pekerjaan saya, sangat terlihat bagaimana perbedaan, bagaimana atasan itu memilih yang manajemen baru atau struktural baru, itu sangat terlihat. Yang bisa kita lakukan hanya yang dibilang oleh Bang Tampil gitu. Kalau kita hanya sampai bisa setara dengan mereka gitu, itu tidak akan ada gunanya. Ya mereka akan milih dia gitu. Tapi kalau kita bisa lebih dari mereka itu tidak akan punya alasan untuk menolak kita menjadi dicalonkan menjadi struktural gitu. Menarik tadi yang aku lihat dari karir TED, bukan karir TED, yang tadi ditampilkan Bang Tampil di awal terkait dirinya, bagaimana dia mengembangkan diri, bagaimana asesmen yang dia dapatkan gitu. Terlihat bahwa untuk mencapai vice president yang tadi Bang Tampil sampaikan, dia melakukan banyak hal. Coba kalau kita bisa lihat ada inovasi, ada ikut apa tadi ITP juga. ITP itu termasuk Alimadia kan Bang? ITP itu ya Bang ya? Iya, insinyur profesional ya. Iya, insinyur profesional penting untuk orang teknik punya itu. Jadi kita bisa assign gambar ya kan Bang? Karena ITP itu, iya. Bagaimana, ya nih, ditampilkan lagi sama Bang Tampil. Tuh bagaimana Abang ini menjadi top 3 corporate world PGN. Coating Inspector. Nah, kalau diaplikasikan ke saya ya, karena memang terakhirnya kekurangan wanita mungkinnya di bagian teknik. Memang dia bisa kemana saja jadinya. Ada yang terakhir satu jurusan saya itu jadi bisa di SDM, ada di keuangan gitu. Tapi memang untuk mendalami bagian tekniknya itu tidak bisa sampai sedalamnya Bang Tampil ini. Atau mungkin karena waktu juga ya, saya termasuk masih muda. Tapi kalau melihat apa yang sudah Bang Tampil lakukan untuk mencapai apa yang dihadapi sekarang itu sangat luar biasa. Dan ini nggak asal-asalan loh, kalau dibandingkan sama aku ini, kalau ini di PLN, ini luar biasa loh. Sebagai ASN, Top Corporate Award Project. Terus ada inovasi lagi. Terus IPP lagi. IPP ini sendiri loh, bukan dari kantor pastikan Bang. Ini Bang dari kantor nggak Bang? IPP ya Bang? Ada sebagian dari kantor, tapi kebanyakan dari diri saya sendiri sih ini waktunya. Nah, hanya ini ujian loh. aja lah. Kuliah kira-kira berapa bulan kan Bang? Terus finalis inovasi. Betul. Nah ini kelebihan BUMN. Sangat dibuka semua orang untuk berinovasi. Dan inovasi itu menjadi peningkat nilai kinerja. Nah kinerja itu tadi yang dibilang karir TED. Itu dia. Mungkin itu yang bisa dimasukkan ke adik-adik, walaupun memang kita minoritas, jangan pernah batasi dirimu. Gitu. Jangan pernah batasi dirimu, jangan langsung insecure gitu. Insecure, aduh aku memang nggak dipakai gitu. Jangan. Kembangkan dirimu, karena memang untuk mencapai, kayak dibilang juga sama Bang Ruli, bagaimana dia menjadi deputi, vice president termasuk itu ya, vice president dulu di Jakarta. Abang itu kalau nggak salah di bagian pengadaan apalah Abang itu ya, kalau nggak salah aku merunut histori karirnya, bagaimana dia sangat memiliki nilai jauh di atas yang sudah direkomendasikan gitu. Tapi mau tak mau ya mereka itu atau direksi-direksi harus memilih Abang itu karena memang nilainya paling tinggi gitu. Itulah kira-kira dari saya. Sedikit lagi Kak, mungkin tambahan Ya. Kak. Sekarang banyak beredar tentang lowongan pekerjaan di BUMN. Ternyata itu banyak yang hoax dan ujung-ujungnya banyak yang penipuan gitu. Contohnya tolong teman-teman pelajari ciri-ciri lamaran pekerjaan di BUMN. Semua BUMN
akan menerima membuka lowongan pekerjaan itu dari websitenya langsung. Tidak ada lagi untuk pengiriman lamaran pekerjaan via email gitu, via email. Mau di depannya itu misalnya PLN karir PLN@gmail.com. Nah, itu pasti penipuan gitu loh. Ataupun lowongan pekerjaan Angkasa Pura 2@gmail.com, itu pasti penipuan. Tidak ada lagi BUMN yang memakai lowongan pekerjaan mengirim CV kita ke Gmail. Nanti ujung-ujungnya teman-teman akan disuruh akan ada surat panggilan di email teman-teman dan diundang ke Jakarta untuk melalui proses perekrutan. Terus teman-teman akan diminta untuk membeli tiket pesawat dari mereka sendiri gitu loh. Dari mereka sendiri. Jadi teman-teman harus mentransfer ke mereka. Setelah ditransfer, nanti katanya akan ke Jakarta, terus ke gedung ini, ke gedung pusatnya, dan seterusnya lah. Itulah ciri-ciri mereka gitu loh. Jadi hati-hati, maupun mereka pakai logo perusahaan, itu tidak benar, itu tidak ada lagi di BUMN gitu. Di PGN dan PLN seperti itu juga kan, Kak? Iya Resmi Bang, dari benar. websitenya kan? Jadi harus di website ya. Nah, iya. Jangan ikut-ikut IG atau apa yang lainnya, resmi di website www.pln.co.id. Iya, iya. Mungkin itu aja dari aku, Kak. Terima kasih, Kak. Baik Bang, baik semuanya. Ada yang mau disampaikan? Mana tahu ada yang mau disampaikan singkat, padat dan jelas sebelum ditutup oleh Bang Saya Tampil. mau terakhir. Oh ya, nanti ya, silakan. Nanti saya mau closing ya. Iya, pasti Bang, closing. Ada yang mau dibagikan? Kak, saya Iya, kayaknya Kak, teman-teman juga belum banyak nanya ini. Ayo, silakan. Yesua Halomon nih Bang. saya shalom untuk kita semua. Shalom, Terima kasih Yesua. Bang untuk pemaparan materinya Bang. Saya Sualo Masitorus dari Pralumni D3 Teknik Konversi Energi. Saya izin bertanya Bang. Kan ini kan ada nih Bang pembukaan untuk Pertamina gitu Bang. Jadi saya mau nanyakan untuk posisi pekerjaannya itu Bang, kita sendiri yang menentukan atau dari BUMN itu sendiri Bang, penempatan posisi pekerjaannya Bang. Bang, terima kasih Bang. Ya. Oke, udah baca deh itunya websitenya yang di Pertamina itu. Udah Bang. Udah ya. Kira-kira beberapa posisi yang kau lihat apa aja yang di sana? Operator sama ada sales manajemennya Bang. Itu Bang yang buka posisinya Bang. Jadi kan mungkin gini, pertanyaannya pertama memang Pertamina ataupun BUMN yang lain ketika dia membuat sebuah informasi lowongan kerja karena ada kebutuhan, itu dulu nomor satu ya. Ada kebutuhan di tempat itu. Kalau Asima tadi bilang PLN nggak akan terima, berarti karena udah belum butuh saat ini kan gitu ya. Nah, ketika mereka butuhkan tentu ada posisi-posisi yang dibutuhkan. Contoh yang kau bilang tadi, operator X itu atau sales ini. Nah, memang dari kebutuhan itu kita coba identifikasi. Kira-kira diri kita ini di bagian mana yang bisa kita akan coba lowongkan gitu. Maksudnya, jadi ini lihat dari dua sisi bahwa Pertamina itu sebetulnya mencari orang gitu. Berarti kan mencari orang tentu ada orang yang butuh gitu kan. Jadi orang yang butuh itu tentu menyesuaikan dengan dirinya. Nah, yang pertama yang mau saya jelaskan adalah kita. Kita mau melihat bidang mana dulu yang mau kita tuju. Kan itu yang seperti yang aku bilang tadi. Bagian apa? Tentu kita lihatlah pertama background alumni kita sangat menentukan. Kita teknik, kita bagian keuangan itu sangat menentukan. Nah, kalau ini sudah misalnya nanti sudah berjalan proses perekrutannya dan lolos, memang beberapa di internal bisa juga ada perubahan. Ada mungkin yang tempat mungkin tadi asisten operator bisa aja berubah, tapi itu mungkin udah kebijakan di dalam. Tapi kalau untuk melamar memang posisinya harus sesuai dengan apa yang kita coba lamar dulu, bagian yang kita ingin kerjakan, itu yang pertama. Nah, kalau sudah bekerja, apakah ada perubahan? Itu saja sangat mungkin ada perubahan. Itu tergantung nanti ketika kita sudah bekerja. Tapi kalau posisi pertanyaanmu sekarang karena masih mau melamar, ya berarti dari dirimu lah dulu sekarang menentukan bidang mana yang cocok samamu, bagian mana, pelajari, bila perlu searching, tanya teman-teman di Pertamina, ini bidangnya apa Pak? Kalau ngerjain ini, sampai tanya begitu.
Dulu kita sangat minim menanyakan ini. Dulu terus terang aja, kayak saya dulu, nggak ada yang saya kenal dulu yang kerja di PGN misalnya, di Pertamina. Kalau sekarang kan banyak yang bisa kau tanya. Misalnya posisi yang kau bilang tadi, orang si apa Dani, ada orang Pertamina kita, alumni kita, Dani namanya. Tanya aja, Bang, yang kayak gini, bidang kerjanya kayak mana ya? Langsung bandingkan sama diri kita. Oh, kayaknya aku bisa ini, kemampuanku bisa ini, teknikku mendukung gitu. Nah, itu kalau posisi sekarang kau melamar harus begitu. Coba semua cari informasi, relasi, makanya gunanya ya KPM ini kan menyatukan ini semua. Bagaimana kita bisa didukung dari semua hal, bukan hanya rohaninya saja, tapi bagaimana juga kita di masa depan pekerjaan, biar ini semua bangkit, gitu, semua maju. Jadi kalau kita nggak sama, nggak kuat, nggak saling kenal, ya kelemahannya begini. Di awal aja kita udah kalah berapa langkah dari orang lain gitu. Jadi itu gunanya, cari sebanyak-banyaknya terkait lowongan tadi. Bila perlu, ya tanyai semua gitu. Apa yang dikerjakan Bang di sini? Terus yang dibutuhkan kualifikasinya apa? Gitu. Sehingga nanti pada saat waktu nanti kau melamar, itu juga udah bisa sesuai. Tapi kalau udah kerja, bisa jadi perubahan, itu bisa. Tapi itu nanti urusan manajemen lah. Yang penting sekarang bagaimana masuk dulu, supaya kita bisa menerapkan apa yang kita ingin lakukan. Oke, itu deh ya. Oke, makasih Bang. Baik Bang, kayaknya sudah bisa disimpulkan Bang conclusion-nya. Setelah itu nanti mungkin Abang bisa langsung tutup dalam doa. Iya. Oke, baik adik-adik semua. Dari presentasi saya tadi, ya, sengaja saya buat ini, apa namanya, don't lose mission of the Great Commission. Artinya maksudnya saya coba lihat, dan di bawah saya ini juga saya lihat mimpi besar kita ya, atau perubahan besar yang terjadi sama kita, ternyata sangat memungkinkan kalau kita bisa bekerja mungkin di BUMN gitu. Udah kita lihat contoh, ada beberapa orang penting atau orang-orang khusus yang Tuhan percayakan bisa bekerja di BUMN. Komisaris Utama Pertamina saat ini kita tahu adalah Pak Basuki gitu, yang punya integritas luar biasa. Di Komisaris PGN itu ada Pak Chandra Tahar gitu. Beberapa direksi yang kita tahu itu sangat berpengaruh gitu. Kenapa itu bisa berpengaruh? Karena memang BUMN ini menjadi ladang yang sangat besar untuk ketahanan energi, bahkan ketahanan dari segi pondasi di negara kita ini. Maksud saya adalah, kalau teman-teman memang ingin ataupun merindukan, doakan terus. Kalau memang Tuhan izinkan bekerja di sana, bukan hanya persoalan bekerja. Bekerja kita bisa di mana saja gitu. Tapi kalau Tuhan yang memilihmu bekerja di sana, pasti kau akan maksimal. Pasti akan optimal gitu. Dari sekarang gumulkan, dari sekarang doakan, Tuhan aku ini mau apa gitu. Memang beberapa hari mungkin kalian udah dapat sesi gitu ya, udah dapat beberapa. Tapi saya juga tidak mau ketika kau bekerja di BUMN, kau hanya begitu-begitu aja gitu. Hanya begitu dalam artian ngikut arus, comfort zone gitu. Tidak itu tujuannya. Ada misi besar yang harus kita kerjakan. Mungkin tidak sebesar orang mungkin, tapi bagian kita kerjakan gitu. Hal kecil itu sangat terasa, tapi memang niat itu dulu. Jangan ketika udah bicara kerja di PGN, di BUMN udah selesai gitu, udah aman gitu, masuk gerbong gitu. Karena bukan itu yang terpenting. Yang terpenting next-nya apa gitu. Yang akan kita kerjakan apa. Kalau itu tidak bisa kita jawab, tentu Tuhan pun akan merasa sedih menempatkan kita di situ. Bahkan juga di tempat-tempat kerja yang lain, kalau Tuhan tidak melihat kita berkarya. Jadi saran saya dari sekarang, saya sangat rindu ada begitu banyak alumni-alumni kita yang baru nanti yang bisa juga masuk bekerja di BUMN, supaya bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Oke, itu saja closing statement saya. Tetap semangat, berikan yang terbaik sama Tuhan, dan tetap doakan terus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk sesi kategori album ini kami sudah boleh selesaikan. Berkati adik-adik kami, berkati juga para panitia, biarlah semua sesi-sesi yang akan berjalan, itu semua membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan akhirnya adik-adik kami ini dipersiapkan menjadi orang-orang yang terus berprestasi, terus berkarya, ketika suatu saat nanti mereka dipercayakan menjadi orang-orang yang akan bekerja di BUMN Tuhan. Ampuni segala dosa kami, mungkin banyak kekurangan, banyak kelemahan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami boleh mengaku dosa kami, Tuhan adalah Allah yang terus setia, yang akan mengampuni segala dosa kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.